Apa itu bang? Keledai bang, keledai. Dan harus apa? Adam harus mati saat memakan buahnya itu. Karena menurut saya bahasa itu menunjukkan bahwa manusia setelah memakan buah itu tidak harus, memang bahasa di situ harus mati saat dia memakan itu. Tetapi kalau menurut saya manusia artinya bahwa dari akibat dari makan buah itu dia mati, bukan harus mati saat dia memakannya. Kalau dia tidak memakan, seandainya tidak memakan buah itu, artinya manusia hidup tidak pernah mati gitu loh bang. Kekal gitu maksudnya. Kalau dia tetap di jannah pasti kekal, karena di jannah di surga tak ada kematian. Bukan kawin yang tak ada, yang tak ada itu kematian. Makanya dia harus keluar dari alam ini, karena kalau dia menetap di sini dia tidak ada kematian. Karena surga itu alam kekal. Makanya dia harus keluar dari sana menuju kepada alam fana, yaitu bumi. Karena di bumi itu tempat kematian. Makanya dia harus keluar dari sana. Karena memang di dalam Al-Quran dan juga di dalam kitab Kejadian 126, sebelum dicipta Adam alaihissalam, memang sudah dirancang untuk hidup di bumi. Gitu. Baiklah kami menciptakan manusia serupa dan segambar kami untuk hidup di bumi, menguasai dan memimpin hewan-hewan yang ada di laut dan burung-burung yang ada di udara. Jadi dia menjadi pemimpin. Untuk itulah dia dicipta. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi dia di bumi menjadi pemimpin. Gitu ya, akhi ya, Bang Arif. Betul Bang Syul. Nah, Sodakta. Masya Allah. Sodakta. Seperti itu. Jadi ketika kemudian Adam itu masih ada di Gan di Eden, maka skenario Allah ketika kemudian diperintahkan sujudlah kalian semua kepada makhlukku Adam ini, maka iblis satu-satunya makhluk yang ada pada saat itu kemudian yang tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Makanya Allah bertanya, illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia menyombongkan diri dan dia termasuk golongan kafir. Lalu Allah bertanya, ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadak. Apa yang menghalangimu sujud, menghormat kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Apa yang menghalangimu? Astakbarta am kunta minal alin. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang tinggi? Lalu kemudian iblis menjawab, ana khairum min, saya lebih baik daripada makhlukmu itu yang bernama Adam, kata iblis. Khalaqtani, kau menciptakan aku minnar, dari api yang menyala-nyala. Wa khalaqtahu, sedangkan engkau menciptakan dia mintin, hanya dari tanah. Tanah liat. Ya, Masya Allah. Lalu Allah mengatakan apa? Fakhruj minha fa innaka rajim, kata Allah. Kalau begitu, keluarlah kamu dari jannah. Keluar engkau dari taman ini. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Ya udah, kalau kamu tidak mau sujud menghormat kepada perintahku untuk menghormati makhlukku yang saya ciptakan dengan fi aksani takwimin dalam bentuk sempurna, udah kau keluar dari sini, keluar dari jannah, keluar dari tamanku. Apa kata iblis? Oke, baik. Baik kalau itu yang dirimu mau. Sampai iblis pun, meskipun dia iblis, masih mengakui Tuhan itu sebagai Tuhan. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, katanya. Rabbi, wahai Tuhanku. Nah, makanya saya katakan bahwasanya, mohon maaf nih, orang-orang Kristen itu lebih hebat dari iblis. Karena iblis itu meskipun ingkar kepada perintah, tapi iblis itu masih mengakui Tuhan.
Masih bertuhan iblis itu. Cuman karena mereka sombong, maka dia tidak turut kepada perintah. Tapi kalau, mohon maaf, tapi kalau orang Kristen ini, mereka nggak bertuhan kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Malah bertuhan kepada anak orang. Apa buktinya? Tanya aja, siapa nama Tuhanmu? Yesus. Nah, Yesus ini siapa? Anak Maria. Maria ini siapa? Manusia. Yang keluar dari manusia apa? Ya makhluk. Manusia. Seperti itu, Bang. Maka iblis itu bersumpah, saya akan menggoda untuk membuktikan bahwa Adam dan keturunannya itu tidak lebih baik daripada saya. Jadi diusir dari taman, keluarlah iblis itu. Tapi Adam masih ada di surga. Lalu bagaimana cara kemudian iblis ini mendatangi daripada Adam sementara dia sudah diusir? Ya namanya iblis udah diusir, tetap aja di situ. Tetap aja dia membisikkan kemudian Adam. Makanya di dalam Al-Quran itu iblis itu nggak datang langsung nampak di depan kita, enggak. Iblis itu menyesatkan manusia melalui bisikan. Maka iblis itu masuk melalui hati, melalui pikiran kita. Maka ada yang disebut doktrin dogma. Nah, orang yang meninggalkan firman Tuhan menuju kepada doktrin dogma. Makanya cobalah tanya saudara-saudara Kristen, siapa yang mengajarkan kalian menyembah anak Maria? Ada perintahnya dari Tuhan, ada firmannya, ada wahyunya? Tak ada. Berarti yang mengajarkan kalian itu adalah bisikan. Bisikan siapa? Sedangkan Tuhan ketika membisik, itu dituliskan di dalam sebuah kitab. Kitab suci namanya. Kalau Tuhan yang membisikkan, mewahyukan maksudnya. Tapi kalau iblis yang membisikkan, tak tertulis dalam sebuah kitab. Nah, contoh, menyembah Yesus. Mana bisikan Tuhannya di dalam kitab yang Anda pegang? Tak ada. Bisikan bom-bom, Bang. Nah, itu dia. Nah, kalau bom-bom tidak membisik lagi, itu iblis nyata itu. Karena Al-Quran mengatakan, minal jinnati wan nas, penyesat itu dari dua golongan. Yang pertama golongan manusia, yang kedua adalah golongan jin. Atau kufur, atau kafir, orang-orang kafir. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran bahwa iblis itu adalah bagian daripada golongan kafir. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu menyombongkan diri. Kenapa? Karena ia termasuk golongan yang kafir. Jadi kalau ada yang sombong, itu golongan orang kafir. Mana bukti kesombongan? Nah, coba kita lihat. Mana bukti kesombongan? Yesus mengatakan dirinya manusia. Yesus mengatakan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan kemudian sembahlah aku. Dia bahkan mengatakan berkata-kata pun aku tak bisa. Selain apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Tapi karena sombong, jangankan ucapan Yesus, ucapan Tuhan pun dibantah. Jadi kalau ucapan Yesus mengatakan aku datang, aku tahu, engkau selalu mendengarkan aku. Sehingga aku mengatakan, tetapi aku mengatakan kepada orang-orang yang banyak mengelilingi aku. Dan aku ingin supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Tapi faktanya, orang Kristen tunduk enggak pada perintah itu? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Orang Kristen mau enggak nerima itu? Enggak mau, berarti sombong. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti Yesus mau dikenal sebagai utusan. Orang Kristen tunduk enggak terhadap perkataan pernyataan Yesus itu? Tidak. Berarti sombong, angkuh. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah segolongan dari golongan yang kafir. Ah, gitu Bang. Jadi kalau Anda merasa diri Anda itu tidak sombong, ya itu karena Anda sudah terjerat lebih jauh. Saya kira begitu dari saya, silakan guru-guru saya kalau ada yang mau menambahkan. Assalamualaikum Guru Ndazuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Guru Nda, senang dengarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi. Silakan Bang. Kalau umat Islam itu
Perintah sholat dari Allah, sholat. Perintah puasa, puasa. Ya, perintah zakat, zakat. Perintahnya perang, perang. Perintahnya jangan makan babi, jangan makan. Islam tunduk, berserah diri, makanya disebut Muslim. Berserah diri, nggak dikatakan kafir. Kenapa? Kafir itu angku, sombong, ujub, pongah, merasa wow. Saking sombongnya mereka merasa anak-anak Tuhan. Padahal di dalam kitab yang mereka pegang, Tuhan bukan anak manusia dan bukan manusia. Bukan manusia dan bukan anak manusia. Udah diterangkan. Tapi enggak, mereka enggak peduli. Yang pasti kami Kristen adalah anak-anak Tuhan. Gak mau peduli. Bodoh amat. Perintahnya ibadah sabat. Kitabnya ada. Mereka pegang. Jangan kau menodai hari sabatku. Keluaran 31 nomor 14. Bunuhlah orang yang menodai hari sabat. Kejadian 17 nomor 14, bunuhlah orang yang tidak bersunat. EGP, nggak ada urusan. Yang penting saya ini ngaku. Aku adalah anak-anak, kami adalah anak-anak Tuhan. Kalian mau apa? Itulah iblis. Itulah iblis. Sudah tahu itu sesat. Bahkan yang lebih tinggi, yang lebih jauh lagi apa coba? Yesus mengatakan dengan mulutnya sendiri menurut Bibelnya mereka. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, 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 Tuh akan masuk ke dalam kerajaan langit. Bukan. Nanti di akhir zaman kata Yesus, akan banyak orang yang menyeruhnya, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Dan juga mengusir setan pakai namamu. Wahai Tuhan Yesus. Itu dalam Bible. Di data nomor 23-nya dikatakan di Matius 7 itu. Pada saat itulah. Jelas kok dituliskan begitu. Aku akan berkata kepada mereka. Jelas-jelas mereka di sini untuk orang Kristen. Tapi mereka nggak percaya itu untuk mereka. Tapi giliran orang Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Orang Kristen merasa bahwa Yesus berbicara kepada mereka. Kan aneh. Aneh. Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi. Kamu, kamu, kamu. Kalian, kalian, kalian. Tapi orang Kristen merasa Yesus sedang berbicara kepada dirinya. Tapi ketika Yesus mengatakan mereka, 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 mereka. Orang Kristen tidak merasa kalau mereka itu adalah mereka Kristen. Padahal di situ sudah sangat jelas kisi-kisinya. Pertama, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan, enyahlah daripada aku, kata Yesus. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tapi orang Kristen merasa kagak. Kagak. Kenapa demikian? Sombong. Malah ya dituduhkan ketika Yesus mengatakan nabi-nabi palsu. Yang dituduh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nabi palsunya berada di tengah-tengah mereka, berasal dari Yerusalem. Mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Pengikutnya menyembah Yesus. Pengikutnya dianiaya oleh Paulus. Tapi yang dikatakan kemudian penganiaya murid Yesus itu adalah Nabi Muhammad. Matius 24 nomor 15. Sampai nomor 27. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Di situ Bani Israel. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah datang kepada Bani Israel. Tidak pernah datang kepada murid-murid Yesus. Yang datang kepada murid Yesus menganiaya Yesus muridnya dan seterusnya adalah Paulus. Tapi yang mereka tuduh lagi-lagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena mereka sombong. Angku terhadap kebenaran. Jangankan Al-Quran, luang pernyataan Yesus aja mereka tolak. Kenapa? Itu tadi. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Wa kana al-kafiru
ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir ini penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta alam semesta. Mari kita buktikan 30 detik terakhir. Siapa yang mengajarkan anak-anak kecil yang tak mengerti apapun untuk menyembah kepada anak orang? Ya ayahnya, ibunya. Dia menyesatkan, dia membantu setan. Setannya datang, "Weh, si Fulan. Ya bos, tuh anakmu udah bisa bicara. Terus bos, ajak ke gereja. Weh kau, bos, itu anakmu udah pintar membaca. Terus bos, ajarin dia lagu-lagu rohani. Pujilah kepada Yesus Tuhan, kau bawa ke gereja, sembah Yesus." Baik bos. Jadi Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum wa kanal kafiru ala rabbihi zaira. Orang kafir ini menolong setan di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada pencipta alam semesta. Tanyalah kemudian anaknya, "Dek, sini dek." "Ya apa bang? Yang ganteng." "Bang Suma ya?" "Ya." "Apa Bang Suma?" "Aku mau nanya samamu, mau kemana?" "Mau ke gereja bang." "Mau ngapain?" "Nyembah Yesus." "Yang ngajarin siapa? Yang perintahkan siapa? Yang suruh siapa?" "Bapak di rumah dicambuk kalau nggak ke gereja." "Ada nggak Yesus memerintahkan kamu ke gereja nyembah dia?" "Nggak ada bang." "Yang nyuruh siapa?" "Bapak." Berarti betul, iblis berhasil menyesatkan sang bapaknya. Sang bapaknya berhasil kemudian menolong setan untuk supaya anaknya digiring juga menyembah kepada sesamanya manusia. Jadi Al-Quran tidak keliru. Coba cari orang terpintarnya Kristen Indonesia untuk berdialog dengan kita. Cari, kita berbicara dengan mereka. Buka semua data-data Al-Quran dan Bible. Siapa Yesus ini? Dan apa ajaran Yesus? Yesus mau dipercayai sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Di mana itu tertulis? Banyak. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen? Nyembah Yesus. Yang perintahkan siapa? Bisikan bang. Dari mana? "Oh, bisikan dari langit." "Siapa?" "Roh Kudus." Jangkrik. Mana ada. Kalau Roh Kudus itu berbicara sesuai fakta apa yang didengarkan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Saya kira begitu, panjang lebar karena nggak ada tanggapan. Saya kalau tidak diberhentikan bicara bisa sampai 6 abad saya ngomong terus tanpa berhenti. Ya, silakan. Jangkrik, Gurunda, Masya Allah. Silakan. Martin. Siap bang. Woi Martin, siapa Gimana, yang Bang menyuruh Martin? kamu menyembah anak Monitor. orang? Kata Bang Oke, Suma. Oke, terima kasih bang. Menanggapi soal ketuhanan Yesus ini, di Alkitab itu tidak hanya mengatakan bahwa Yesus itu adalah hanya utusan saja, tetapi kami juga percaya bahwa Allah itu ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Itu kita berpatokan pada ayat Yohanes 14:11. Nah, itu kan di situ Filipus sendiri bertanya kepada Yesus bahwa tunjukkan Bapa itu kepada kami. Terus Yesus menjawab bahwa kamu tidak dapat melihat ataupun mendengarnya. Nah, jika kamu ingin melihat Bapa, maka lihat sajalah aku. Lihatlah pekerjaan-pekerjaanku. Bagus. Lagi bang. Terus. Artinya bahwa kita tidak akan mampu melihat Sang Allah itu. Kita tidak akan mampu itu bang. Jadi kami mengenal Allah itu lewat Yesus ini. Jadi kalau ditanya Allah itu di mana? Di surga. Nah, itu kan menurut saya tidak cukup untuk menjadi kita untuk mengenal Allah dengan sekedar berkata dia ada di surga. Itu kan tidak cukup. Tapi harus dibuktikan. Apa buktinya? Ya, pekerjaan-pekerjaan yang dibuat Yesus. Itulah kebesaran Allah. Kita melihat kebesaran Allah lewat pekerjaan-pekerjaannya dia itu. Jadi hanya di dalam otak kami itu Allah itu ya Yesus. Apa yang dibuat Yesus itulah Allah. Kalau ditanya Allah di mana? Di surga. Tidak bisa dilihat. Itu kan pertanyaan langsung ditanyakan oleh Filipus sendiri.
murid Yesus yang tiap hari bersama-sama dengan dia, Bang. Oke, sudah? Oke, Bang. Oke, jadi gini. Mau ndak Anda itu dibantu untuk keluar dari lingkaran ini? Pertahankan iman Anda, pertahankan kepercayaan saudara, tapi tolong fungsikan juga akal saudara. Boleh nggak? Boleh nggak, Saudara Martin? Boleh ya? Boleh dong. Boleh. Oke, baik. Saya ingin mengangkat sebuah dalil di dalam kitab yang Anda pegang hari ini. Di situ ada kata ruah. Nah, Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Elohim atau Hasem atau Yehova, Yothevavi atau Eloah atau El. Berfirmanlah pencipta alam semesta. Nah, itu sederhananya supaya kita lebih mudah untuk nangkap. Rohku, nah ini Tuhan yang berbicara nih. Rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Adam. Adam itu bahasa Ibrani artinya manusia. Jadi rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Saya ingin bertanya nih pada Saudara Martin. Menurut firman Tuhan yang ada di dalam Kejadian 6 nomor 3. Roh yang ada pada diri saudara itu roh setan atau roh Tuhan? Roh yang ada pada diri saya, Bang, ya? Iya, itu roh Tuhan atau roh setan? Oh, kalau menurut saya itu roh yang diciptakan khusus oleh Tuhan untuk saya. Oke, berarti rohnya Tuhan itu roh ciptaan? Bukan, maksudnya roh yang seperti Tuhan menciptakan malaikat kan rohnya tersendiri. Begitu juga dengan iblis, dan untuk manusianya juga lain. Oke, saya ulang ya. Ini Tuhan yang berbicara nih. Jadi kita tidak punya kapasitas untuk membantah Tuhan. Kalau kita membantah Tuhan berarti kita sama seperti iblis. Kan gitu ya? Sepakat ya? Tuhan Cuplis, mengatakan, ya cuplis. Ya, belum cuplis beliau ini. Ada kemungkinan beliau sehat. Rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada di dalam diri manusia itu roh Tuhan atau bukan? Kalau roh Tuhan kayaknya tidak mungkin, Tuhan. Oke, berarti Anda membantah pernyataan Tuhan. Tuhan yang mengakui. Anda mengatakan, oh tidak mungkin Tuhan. Apa yang menggiring Anda untuk mengatakan itu? Maksudnya rohnya memang ciptaan Tuhan, tapi rohnya berbeda dengan roh Tuhan itu sendiri, maksud saya. Inilah ketika Anda kemudian menganggap Tuhan itu roh. Sementara roh itu bukanlah Tuhan. Roh itu adalah makhluk. Roh itu makhluk. Iya. Coba definisi roh itu apa? Roh itu adalah makhluk halus. Jadi ketika Tuhan mengatakan rohku, itu berbicara mengenai sesuatu yang berasal dari dirinya kemudian yang menjadi bagian daripada ciptaan. Rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri kita ini adalah roh Tuhan. Mau diartikan roh ciptaan Tuhan, silakan. Mau diartikan roh Tuhan, silakan. Tapi di dalam Kejadian 6 nomor 3, itu tidak pernah sedikit pun dikatakan bahwa roh ciptaanku. Tidak ada narasi seperti itu. Tuhan seketika mengatakan, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Artinya, kalau roh Tuhan ada pada diri kita, apakah kita berarti ini adalah Tuhan? Karena kalau dikatakan saudara Kristen, kenapa Yesus mati? Oh Bang Suma, yang mati itu manusianya. Oh ya? Jadi yang tidak mati apanya? Rohnya.
Rohnya Yesus ini adalah roh Tuhan. Hei, rohnya Yesus roh Tuhan katanya. Lah, Tuhan sendiri mengatakan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri ente, kalian, mereka, dia, engkau dan saya, itu semuanya adalah roh Tuhan. Jadi apa bedanya kita dengan Yesus? Bedanya Yesus diberikan mukjizat, diberikan kekuatan, diberikan tanda-tanda. Mengenai rohnya, sama seperti roh kita. Apa buktinya? Yesus takut, Yesus was-was, Yesus kemudian marah, Yesus kemudian ngantuk, Yesus kemudian lapar. Itu buktinya apa? Itu bukti bahwa roh yang ada pada diri dia itu adalah roh yang diciptakan oleh Allah. Sama seperti kita. Manusia kagak? Yesus manusia. Berarti roh yang ada pada diri Yesus, roh Tuhan yang adalah ciptaan Tuhan itu sendiri. Nah, sekarang berbicara mengenai dagingnya. Jadi tadi rohnya Yesus, roh ciptaan, roh Tuhan. Sama seperti roh yang ada pada diri Bang Suma. Rohnya sudah gugur jadi Tuhan. Sekarang firman. Dikatakan dalam Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu Tuhan. Nomor 14-nya, firman itu telah menjadi daging. Betul. Sayangnya, ternyata seluruh manusia juga berasal dari firman. Di mana tertulis? Matius 4 nomor 4. Siapa yang berkata? Yesus. Manusia tidak hidup hanya dari roti, tetapi manusia hidup juga berasal dari setiap firman yang berasal dari Tuhan. Berarti firman, manusia berasal dari firman, Yesus berasal dari firman. Dagingnya Yesus berasal dari firman, dagingnya manusia yang lain berasal dari firman. Rohnya Yesus dari roh Tuhan, rohnya manusia yang lain dari Tuhan. Sama kan? Sama. Apa membedakannya? Baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang aku maksud adalah Yesus. Orang yang berasal dari Nazaret. Manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi kalau saudara Martin dipilih oleh Tuhan, lalu Tuhan menjadikan saudara Martin sebagai perantara, saudara Martin bisa memindahkan biji zakar bom-bom dari selangkangan pindah ke jidat. Bisa. Kalau Anda mau. Kenapa? Karena Anda adalah wakil Tuhan. Anda adalah perantara Tuhan dengan manusia. Itu jelas itu. Tak ada yang bisa membantah. Jadi antara kita dengan Yesus pembedanya. Yesus digunakan oleh Tuhan sebagai alat perantara Tuhan untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda serta kekuatan di tengah-tengah umat manusia. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Klop. Lalu mana ketuhanan Yesus itu? Mana? Mana 7 kali. 7 juta kali. Mana? Tak ada. Ketuhanan Yesus 100% itu hanya berasal dari angan-angan gereja, angan-angan pastor, angan-angan pendeta. Kenapa? Yesus diibadahi, Yesus disembah, tak ada perintah, tak ada dalil. Orang Kristen ibadah hari Minggu, tak ada perintah, tak ada dalil. Orang Kristen mengatakan Tuhan itu 3 pribadi, tak ada ajaran, tak ada dalil. Apalagi orang Kristen makan babi, tak ada perintah, tak ada dalil. Orang Kristen tidak bersunat, tak ada perintah dari para nabi dan dari Tuhan, tak ada dalil. Jadi 100% Tuhannya itu diambil dari mana? Dari konsep Roma. 100% manusianya itu dari mana? Dari konsep Yahudi. Makanya dikatakan agama Katolik itu adalah agama sinkretisme.
agama yang menggabungkan kemudian antara ajaran Yahudi dan ajaran paganisme, animisme, politeisme, digabungkan, lahirlah Katolik. Maka muncul konsep Yesus 100% manusia dan 100% theos, sama dengan dewa. Klop? Jelas? Jelas Bang. Oke. Sekarang saya mau. Tadi saya tidak mengatakan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku itu, bukan maksudnya bahwa Roh Allah ini merasuki Yesus, bukan seperti itu. Lalu? Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, atau lalu? Aku dan Bapa adalah satu. Itu artinya bahwa semua yang dikerjakan Yesus atau apa yang